Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Euro 2020. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema hilangnya ciri khas sepak bola indah di Euro 2020 ini. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior di Sulawesi Utara yang merupakan juga pemerhati sepak bola, adalah Bung Kimi Mamahit. Ya, selamat pagi Tribuners. Ya. Jadi Bung Kimi Mamahit ini merupakan wartawan juga dari tabloid bola ya, kalau tidak salah ya. Tabloid jadi kontributor. Kontributor ya, Ya, kontributor ya. pernah. Kontributor tabloid bola, kemudian pernah pimpinan olahraga, pimpinan Pemret ya di satu media olahraga di Sulawesi Utara, dan banyak lagi ya, bahkan karena olahraga. Kawan satu ini sudah sering ke Eropa ya untuk peliputan-peliputan olahraga. Dan saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan ini boleh menerima undangan dari kami Tribun Bakudapa untuk berbincang-bincang terkait dengan sepak bola ini atau Euro 2020 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Euro ini hampir semua mata dunia ya, penikmat bola saat ini merelakan waktunya ya, malam-malam bahkan subuh untuk menyaksikan, begadang malam untuk menyaksikan sepak bola yang merupakan olahraga yang paling banyak ya penggemarnya di seluruh dunia. Dan ini menarik ya, ini isu menarik yang kita bahas, bahwa hilangnya sepak bola indah ini kan bahaya, karena apabila keindahan dari sepak bola yang sesungguhnya ini tidak bisa kita nikmati lagi, bisa jadi ada kecenderungan penonton atau penikmat sepak bola ini akan menurun. Tapi lebih jelasnya saya akan menanyakan kepada Bung Kimi. Bung Kimi, bagaimana sebenarnya sehingga tema kita hari ini boleh dikata mengenai bagaimana sepak bola indah itu boleh menghilang di sepak bola Euro ini. Bagaimana? Silakan. Terima kasih Bung Aswin. Ya. Selamat pagi Tribuners. Sebenarnya kalau bicara sepak bola indah ini yang dimaksud adalah pola permainan. Pola permainan. Ya, tapi sebelum lanjut ya, kita ini sudah jarak, sudah ini kita boleh buka masker ya, tetap protap kesehatan para Tribuners, tapi kita ini jaraknya sudah lebih dari 1 meter dan kita akan berbincang-bincang kurang lebih setengah jam. Jadi izinkan kami untuk membuka masker ya. Dan kita berdua ini juga sudah divaksin ya, sudah divaksin. Silakan Bung. Jadi yang dimaksud dengan hilangnya sepak bola indah ini bukan apa-apa, tapi pola permainan. Pola permainan. Karena kan ada tim-tim yang identik dengan tipikal permainan seperti ini. Misalnya Belanda dengan total footballnya ya. Kemudian Spanyol dengan tiki-taka. Dan tim-tim yang lainnya semua. Kalau kan sekarang juga lagi sedang berlangsung Copa America. Iya. Di Brasil ada tim sambanya dengan pola main Jogo Bonito. Iya. Argentina dengan Tano, tarian tango. Itu semua yang dimaksud dengan permainan sepak bola indah. Jadi seni dalam bermain. Ya. Hanya saja di akhir-akhir ini maksudnya yang jadi patokan kan hasil pertandingan. Iya. Jadi permainan lebih pragmatis ya, permainan sekarang lebih pragmatis. Jadi menjurus kepada apa yang didapat begitu, hasil pertandingan. Hasil yang dapat. Jadi bukan juga hilang dengan seutuhnya begitu. Betul. Kalau mungkin Belanda lebih identik dengan era-era Johan Cruyff di masa lalu. Jadi kalau Spanyol dengan era-era si Xavi Iniesta waktu Piala Dunia 2010 itu semua. Jadi ada yang memang sengaja, ada yang memang meninggalkan pola permainan, tapi ada juga yang karena generasi berganti. Jadi generasi saat ini sebagai pemain-pemain muda tidak siap untuk melanjutkan permainan senior-seniornya. Kan dikatakan memang untuk total football misalnya ya, dari Belanda itu membutuhkan memang tenaga fisik yang kuat untuk total football ini. Kalau tidak maka bisa kebobolan banyak atau misalnya juga atau gimana? Ya, kalau total football itu
mereka sama-sama bertahan, mereka sama-sama menyerang. Menyerang ya. Jadi memang bergerak semua ya. Itu maksudnya. Cuman kalau dengan permainan seperti begitu, Belanda kalau di Piala Dunia sudah pernah 3 kali runner up, belum pernah jadi juara dunia. Jadi sepertinya kalau di tingkat dunia dikatakan juara tanpa mahkota. Tapi kalau di Piala Eropa, Belanda sudah pernah juara. 1988 ya. 1988. Trio Van Basten ya. Ya, ketika di Jerman. Jadi mengatakan Belanda tanpa mahkota juga sudah terbantahkan, meskipun masih di skala Eropa. Tapi bagaimana Bung Kimi melihat ya Belanda kali ini ya? Belanda kali ini sempat meragukan, katanya banyak pengamat yang meragukan akan kualitas daripada pemain-pemain Belanda. Tapi di Euro kali ini di babak penyisian mereka menghasilkan poin sempurna 9. Bagaimana melihat ini? Ya, kita lihat bahwa permainan Belanda ya cukup meningkat di Piala Eropa di tahun 2020 ini. Maksudnya Piala Eropa disebut 2020 tapi belakangan kan 2021 karena tertunda pandemi. Karena pandemi. Ya, ini era kebangkitan buat Belanda setelah kehilangan pensiunnya era Wesley Sneijder, Arjen Robben dan kawan-kawan yang sempat jadi runner up pada waktu Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Jadi sekarang Belanda membangun generasi yang baru. Memang kalau banyak pemain muda ya. Pemain muda, pemain senior di situ tinggal beberapa saja. Tapi mereka meskipun muda, tapi mereka pemain-pemain yang bermain di klub-klub yang punya reputasi. Baik yang di Liga Belanda sendiri maupun di tempat lain. Hanya saja sayang di Euro 2021 ini Belanda kehilangan Virgil van Dijk yang cedera ketika Liga Champion 2 tahun lalu, tapi belum sembuh sampai sekarang. Jadi karena kondisinya belum fit, dia tidak datang. Kalau dia ada mungkin lebih lengkap. Tapi dengan bermain 9 poin ini, jadi saya lihat ada euforia baru buat fans Belanda yang menyambut gembira dengan prestasi ini, bahkan begitu yakin dengan peluang tim kesayangannya untuk di babak fase knockout. Iya. Bagaimana Bung Kimi melihat ya dengan Spanyol yang terseok-seok ya, artinya begini, Spanyol ini di 2 era Piala Eropa bahkan Piala Dunia ini sempat mengejutkan dunia dengan tiki-taka mereka ya, yang merupakan katanya improvisasi daripada total football, pengembangan total kemudian jadi tiki-taka yang mengejutkan dunia. Tapi ini di 2 kali bermain kalau tidak salah mereka hanya draw 2 kali, seri 2 kali. Bagaimana melihat permainan mereka dan kualitas? Memang kalau saya melihat Spanyol kan sedang membangun tim baru. Jadi di Piala Dunia 2018 juga mereka hanya sampai di fase grup. Tapi sebenarnya untuk menghadapi di 2021 ini mereka sudah punya pemain-pemain yang siap untuk bersaing. Tapi mungkin karena jam terbangnya atau masih minim itu. Tapi kan kita belum dapat memvonis bahwa Spanyol sudah tersisi. Baru 2 pertandingan. Kalau di pertandingan ketiga mereka menang, mereka akan lolos 16 besar. Dan kalau sudah masuk ke fase knockout, segalanya sudah jadi 0 lagi kan. Tidak ada lagi bilang 9 poin, 6 poin. Jadi peluang akan lebih terbuka untuk itu. Dan yang tidak kalah menarik ini kalau kita melihat akan Italia yang seperti kita ketahui bersama terkenal dengan Catenaccio atau pertahanan grendelnya dia ya, tapi ini dengan modifikasi dari Roberto Mancini seorang pelatih dia lebih menyerang, lebih menyerang. Jadi pertahanan tetap diperhatikan, tapi agaknya lebih menyerang dan lebih menarik. Bagaimana menyaksikan ini? Kalau Italia, kita kenal Italia itu sama dengan Jerman. Mereka tim yang spesialis turnamen ya. Siapapun pemain yang ditampilkan itu, mereka pasti ya. Siap untuk menghadapi tantangan. Jadi kalau saya melihat dengan poin sempurna Italia di grup A, mereka sedang membangun kembali untuk bisa meraih prestasi seperti di masa yang lalu. Saya lihat kalau di bagan pertandingan Italia di 16 besar akan ketemu Austria. Karena Austria itu runner up di grup C. Di bawah Belanda. Di bawah Belanda. Kalau saya mengunggulkan Italia berarti sudah
60%, 70% atau bahkan 80% sudah ke perempat final. Italia ya? Ya, karena kalau 8 besar berarti ya? Iya, kalau melihat lawan mereka di 16 besar. Kalau Belanda saya melihat di bagian pertandingan sebagai juara grup C, mereka menghadapi peringkat ketiga grup D, grup E atau grup F. Ya, ini kita lihat sekarang di grup D peringkat ketiganya kalau saya tidak salah Kroasia, grup D Spanyol, di grup F Portugal. Luar biasa. Jadi lepas dari 3 pertandingan mereka rebut 9 poin di grup, kalau mereka bertemu 3 tim ini akan jadi partai yang hidup mati ya, final dini ya. Ya, kira-kira partai yang tapi ketiga tim ini juga belum pasti ketiga, ya. Karena mereka belum memainkan match day ketiga kan. Jadi kita belum bisa meraba-raba lah untuk itu. Ya, karena gini, Jerman ini kan dengan 1 kali kalah dan kalah 1-0 melawan Prancis dengan gol bunuh diri ya, kemudian menang meyakinkan dengan Portugal ya 4-2. 4-2. Kita akan melihat di pertandingan terakhir nanti ya, Portugal akan menghadapi Prancis. Portugal, Prancis, Jerman dengan Hungaria. Jerman Hungaria kita akan melihat di siapa yang akan ini. Tapi saya ingin menanyakan bagaimana melihat performa dari Jerman ini di pertandingan Euro kali ini. Ya, kalau saya melihat kalau Jerman juga sama kan sedang meregenerasi pemain. Jadi pemain-pemain era-era kalau saya lihat di angkatan yang juara dunia 2014, saya lihat tinggal Toni Kroos yang masih ada di situ. Dia jenderal lapangan tengah. Dengan kiper. Dan dominan, kelihatan sekali dominan. Dan kipernya Manuel Neuer yang kapten tim sekarang. Kalau pemain yang lainnya semua masih generasi baru, seperti Joshua Kimmich, yang baru yang jadi pahlawan lawan Portugal itu Robin Gosens baru di pemain yang bermain di Chelsea namanya siapa itu yang pemain yang di Chelsea itu, mereka sekarang sedang bangun ya tim baru, membangun kembali tim baru. Hanya saja memang tapi Jerman adalah Jerman ya, selalu ada bintangnya. Jerman. Hanya saja kalau saya melihat Jerman termasuk tim yang selalu banyak dinaungi Dewi Fortuna. Mereka, gitu ya. Keberuntungan ya. Selalu ada. Bayangkan mereka main pertama kalah dari Prancis, nggak usah ditanya lagi, Prancis kan juara dunia. Tapi main kedua mereka sudah kebobolan lebih dulu lawan Portugal. Tiba-tiba berbalik unggul 2 gol dengan gol bunuh diri. Luar biasa ya, semangat, kelihatan semangatnya ya. Tapi dengan gol Portugal yang bunuh diri. Itu kan keberuntungan. Tapi setelah itu mereka menambah 2 gol lagi lewat di babak kedua dan akhirnya menang 4-2. Artinya kalau tidak ada gol bunuh diri 2 berarti. Nah, Jerman kalau main di terakhir lawan Hungaria dia menang dan dia sudah lolos ke 16 besar. Ceritanya sudah lain lagi. Setelah mereka terpuruk di Piala Dunia 2018, di mana mereka jadi juru kunci grup, di mana salah satu pertandingannya mereka dipermalukan Korea Selatan. Kalau untuk pertandingan, kalau untuk permainan indah, saya lihat juga kalau kita bandingkan dengan di Copa America, Brasil juga sedikit meninggalkan permainan-permainan seperti itu. Brasil sangat dikenal dengan permainan indah itu di zamannya Zico, Eder, Falcao, Junior itu tahun 1982 dan 1986 ya. Tapi dengan permainan indah yang dibawa asuhan pelatih Tele Santana itu, mereka hanya sampai di perempat final. Di 1982 mereka dikalahkan Paolo Rossi dan kawan-kawan dari Italia yang kemudian jadi juara dunia. Di tahun 86 mereka dikalahkan Prancis lewat adu penalti di perempat final. Tapi setelah mereka memadukan gaya main indah Jogo Bonito itu, sepak bola indah itu, dengan permainan yang lebih modern, mengandalkan kekuatan, kecepatan dengan kolektivitas, hasilnya mereka jadi juara dunia di tahun 1994 eranya Romario dengan Bonito dan era Ronaldo Nazario da Lima di Korea tahun 2002 ya. Itu jadi dan sempat semifinal atau final ya di ini ya. 98 kalah dengan Prancis ya. 98 kalah dari Prancis 3-0 setelah mereka menang adu penalti lawan Belanda di semifinal. Itu eranya Frank de Boer dan kawan-kawan kan, yang sekarang jadi pelatihnya Belanda. Tapi saya melihat bahwa sepak bola indah itu bukan hanya permainan kolektivitas tim,
lahirnya pemain-pemain di lapangan yang seniman-seniman aja itu sudah satu Menghibur keindahan. ya. Sudah menghibur. Jadi adanya Karena sepak bola itu perpaduan dari permainan dan entertainment kan. ya. Jadi ada kolektivitas dan individual yang menarik juga ya. Kalau lahirnya seniman-seniman itu tidak pernah putus. Bagaimana Bung Kimi melihat ya individual yang bermain di Euro kali ini ya. Cristiano dengan usianya yang sudah 36 tahun masih cukup menjadi magnet. Kemudian ada Kylian Mbappe dari Prancis tapi belum kelihatan juga ya gimana. Kemudian ada yang lain-lain. Bagaimana sejauh ini Bung? Ya kalau saya melihat kan kehadiran pemain senior itu paling tidak memotivasi junior, membangkitkan rasa percaya diri, dan itu dilakukan oleh semua tim. Misalnya Jerman waktu sebelum Euro pelatih Joachim Löw ini memanggil kembali Thomas Müller dengan Mats Hummels yang back dari timnas Jerman. Ini dua pemain yang senior ya. Generasi juara dunia 2014 di Brasil. Bersama-sama dengan Toni Kroos. Jadi kehadiran mereka untuk membangkitkan motivasi semangat pemain muda. Karena kalau seperti Argentina misalnya kan Bung Aswin, kalau biarpun yang bermain itu mungkin baru jebolan sekolah sepak bola, tapi begitu dia lihat ada Diego Maradona di lapangan kan, iya, pasti dia akan menjadi termotivasi dan merasa wah saya ada satu tim dengan mega bintang begitu ya. Jadi ini hal-hal psikis juga berpengaruh di sepak bola ya, sangat berpengaruh itu ya. Sudah pasti itu sudah pasti. Jadi dan itulah yang menariknya dari sepak bola yang membuat kita semua begadang tiap malam. Bagaimana Bung Kimi melihat ya tim-tim boleh dikata tim-tim underdog atau tim-tim yang debutan yang ada di Euro kali ini. Ada Austria yang untuk kali pertama lolos di babak 16 besar. Ada Denmark yang membutuhkan keajaiban semalam ya, kemudian menghancurkan Rusia 4-1 sehingga boleh lolos ya ke babak 16 besar. Kemudian ada ya Finlandia terpaksa tidak ini, dan ada tim-tim yang lain. Bagaimana melihat tim-tim Wales yang masih saya berharap tadinya karena tim-tim yang dijuluki kuda hitam ini sebenarnya tim-tim yang juga berpengalaman. Ya. Denmark kan juara tahun 1992. Jadi bukan tim yang tidak punya prestasi. Cuman di pertandingan pertama mereka tertimpa bencana ya. Kira-kira dengan pemain Eriksen yang secara mental mungkin jatuh ya. Makanya itu membuat mereka di dua pertandingan awal tidak stabil begitu. Tapi di pertandingan ketiga mereka harap bisa bangkit kembali. Austria, dan menang besar loh 4-1. Iya. Dan Rusia. Itu membuka peluang kan? Iya. Membuka peluang. Kalau Austria memang dari awal ini betul-betul tim kejutan, karena sebenarnya Austria ini punya tradisi prestasi yang mantap di masa lalu, dan pelatih Belanda yang menangani Austria. tim Belanda di tahun 1978 itu orang Australia, si Ernst Happel. Dia salah satu penerus dari Rinus Michel yang menjalankan total football. Jadi Austria juga tim yang sebenarnya bukan muncul tiba-tiba, bukan. Hanya saja di pertandingan kemarin mereka mengalahkan Denmark ya. Itu membuat mereka otomatis sudah pasti lolos dan akan menghadapi Italia di 16 besar. 16 besar ya. Yang salah satu tim yang diharapkan ikut berprestasi sebagai underdog sebenarnya Turki. Tapi tenggelam juga justru mereka anti klimaks di Euro kali ini ya. Euro ini mereka anti klimaks. Padahal di kualifikasi Piala Dunia mereka pimpinan di grup yang ada Belanda di situ. Cuman jadi sepak bola tetap tidak terlepas dari kejutan-kejutan ya. Ya kita menunggu. Tidak bisa dihitung secara matematis ya. Karena kita siapa yang menduga Yunani juara tahun 2004. Siapa yang menduga itu? Semua itu di kandang Portugal lagi. Waktu itu kan. Tapi ya kita lihat saja, inilah menariknya sepak bola di. Tapi sebut-sebut Portugal ya. Bagaimana Bung Kimi melihat Portugal? Portugal ini kan dikatakan bahwa berhasilnya Eropa karena
ada Jogo Bonitonya ya dia ini ya. Bagaimana melihat ada di situ ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo dan permainannya lumayan bagus juga sebenarnya, tapi kalah secara mengejutkan dari dengan Jerman. Bagaimana? Kalau saya lihat Portugal baru julukannya saja sama dengan Brasil, Selecao. Selecao ya. Iya kan, itu sama mereka julukan. Ya. Kalau di pertandingan pertama mereka sudah menunjukkan bagaimana mereka menang 3-0 kan. Iya, iya. Di pertandingan kedua kalah dari Jerman bisa kita anggap ya oke lah. Tapi yang menarik ini di pertandingan lawan Prancis. Ya. Di pertandingan Prancis karena ini akan kelihatan juara Piala Eropa dan juara Piala Dunia. Ya, dan itu ulangan final tahun 2016. Kan Portugal di final tahun 2016 itu mengalahkan Prancis. Jadi kita tunggu saja lah bagaimana karena ini dua tim ini sama besar kan. Sama betul. Yang pasti boleh tidak diulas sedikit bagaimana kekuatan Prancis saat ini? Prancis dengan materi pemain yang masih mengandalkan 50% sampai 60% pemain tim juara Piala Dunia tetap menjadi salah satu tim unggulan. Itu sudah pasti karena mereka apapun namanya mereka sekarang kapasitasnya juara dunia. Iya, dan jadi, ada pemain dengan talenta tinggi ya, seperti Kylian Mbappe kan? Iya. Kante, Pogba, dan itu pemain-pemain yang apalagi dengan racikan pelatih Didier Deschamps kan, pelatih yang sudah 2 kali merebut Piala Dunia sebagai pemain tahun 1998 dan sebagai pelatih tahun 2018 di Rusia. Jadi kita tidak bisa lepaskan Prancis untuk fase berikutnya ini karena menghadapi Portugal sudah pasti akan jadi big match karena di Euro ini tidak different goal. Mereka lebih melihat head to head. Kalau sama poin di klasemen dilihat hasil pertandingan ya waktu ketemu ya. Jadi seperti Portugal apapun dia hasil pertandingan misalnya dia menang. Mau menang berapa 0 pun melawan Prancis. Kalau Jerman juga menang sama poin 6 kan? Iya. Tetap Portugal ada di bawah Jerman. Karena Jerman mengalahkan Portugal. Itulah di Euro ini yang lebih menariknya di situ ya. Head to head-nya ya, dilihat. Kalau jadi pertandingan antara Portugal lawan Prancis ini saya yakin dua-duanya tidak ingin kalah. Ya, saya kira makin menarik ya perbincangan kita pada saat ini. Tapi saya kira sangat juga terasa ada yang hilang kalau kita tidak mengulas Inggris ya di Euro kali ini karena saya kira dikatakan negerinya sepak bola atau awal-awal sepak bola katanya dari Inggris dan terkenal dan kick and rush ya dia. Bagaimana Bung Kimi melihat? Saya melihat Inggris sedikit lari dari polanya ya. Bukan soal lari dari pola, dari prediksi. Karena faktanya sekarang mereka peringkat kedua di klasemen. Di klasemen mereka itu mereka baru 4 poin. Tapi bagaimanapun juga mereka salah satu dengan tim yang tradisi juara. Karena tapi mereka belum pernah loh atau sudah pernah untuk juara di Piala Eropa. Kalau sudah pernah 1 kali, kalau Piala Dunia mungkin Piala Dunia 1 kali. Kalau di Piala Eropa ini mereka sedang berjuang apalagi pertandingan semifinal dan final kan di Stadion Wembley. Tapi kan begini, ironis ya. Ini saat ini klub-klub Inggris di Liga Champions di begitu berjaya. Artinya kalau melihat bahwa dari liga mereka, Liga Inggris itu, Premier Inggris ini memang sangat kompetitif. Harusnya kan menghasilkan tim sinerginya kan harusnya begitu ya. Bagaimana Bung? Itulah makanya lihat ini. Kalau Liga Premier kan kita melihat sekarang mereka tidak ada pembatasan pemain asing. Beda dengan kalau kita mungkin di Liga Indonesia hanya membatasi 5 pemain. Kalau kita lihat Manchester City. Mungkin pemain Inggris yang asli di situ Raheem Sterling.
hanya beberapa. Pemain-pemain lainnya berdatangan dari mancanegara. Ya, Itu juga ikut mempengaruhi daripada. Artinya ternyata kompetisi yang tidak membatasi pemain asing membuat kompetisi pemain lokal ya, pemain Inggris jadi karena sempit. Mereka kehilangan panggung. Kehilangan panggung ya. Dan yang pada akhirnya berimbas ke prestasi tim nasional. Tapi kalau Inggris tidak banyak berubah dengan tim yang tampil di Piala Dunia 2018. Di mana mereka lolos semifinal hanya karena kebobolan dari Kroasia di menit-menit terakhir yang membuat mereka gagal tampil ke final. Jadi kita lihat saja bagaimana apakah Inggris mampu melanjutkan prestasinya ini atau apa kita tunggu di pertandingan terakhir, pertandingan ketiga grup nanti. Betul. Tapi saya tetap menempatkan Inggris salah satu tim favorit. Tim favorit ya. Bung Kimi, ada klub ada negara yang saat ini peringkat 1 secara ini. Belgia ini kan peringkatnya peringkat 1 secara ini. Tapi walaupun mereka dikatakan bahwa kuda hitam lah karena mereka di Euro kali ini. Tapi bagaimana Bung Kimi melihat sepak terjang dari Belgia yang seperti dengan Azzurri Italia dan Belanda sudah nilai sempurna ya, 3 kali menang. Tapi bagaimana kiprah mereka selanjutnya? Mereka tim Belgia ini berintikan pemain-pemain yang berpengalaman. Misalnya di situ kan ada Kevin De Bruyne yang menjadi tulang punggung Manchester City. Ada Romelu Lukaku, striker Inter Milan. Jadi dengan komposisi pemain-pemain yang berpengalaman seperti itu, Belgia yang lolos sampai semifinal di Piala Dunia kemarin tetap jadi salah satu tim yang kita tunggu-tunggu untuk di babak selanjutnya. Pemirsa Tribuners, perbincangan ini semakin menarik dan mungkin kita terbatas juga dengan waktu ya dalam perbincangan kita. Tapi sebelum menutup akan perbincangan ini mungkin Bung Kimi boleh memberikan informasi ya bagaimana akan perkiraan permainan atau di grup-grup ini kan kita mungkin minggu depan ya sudah keluar semua siapa yang lolos dari karena masih ada match ketiga kan. Ya, jadi sangat menarik apabila Bung Kimi menginformasikan perkiraan ya tim. Kalau saya melihat karena belum semua main match day ketiga. Iya, belum. Tapi kalau di grup A sudah pasti meloloskan Italia Wales. Oh iya. Kalau di grup B ini Belgia sudah 6 poin kan. Iya. Rusia masih, tapi tadi malam Denmark sudah naik sudah kan. mengunci Sudah itu. Jadi Rusia turun ketiga. Iya. Kalau di grup C sudah menyelesaikan semuanya. Belanda Austria sudah lolos ke 16 besar. Kemudian di grup D masih ada match day ketiga mereka. Untuk posisi saat ini Republik Ceko dengan Inggris sama-sama poin 4. Poin 4 ya. Jadi masih ini ya. Masih bisa berubah. Masih berubah. Karena kalau saya lihat Inggris main pertama kan mereka mengalahkan Kroasia 1-0. Iya. Main kedua mereka ditahan oleh Skotlandia. Jadi main ketiga dengan Republik Ceko adalah perebutan juara grup. Ini untuk Inggris. Kalau di grup E ada Swedia dan Slovakia yang saat ini menempati peringkat pertama dan kedua. Tapi match day ketiga bisa merubah posisi-posisi. Kalau di grup F, Prancis poin 4, Jerman poin 3. Ini yang menarik. 3 tim masih berpeluang. Prancis poin 4, Jerman poin 3, Portugal poin 3. Ya, karena ini dikatakan bahwa grup neraka memang sejak awal dikatakan. Kalau di peringkat ketiga, peringkatkan dari 6 grup ini, 4 peringkat ketiga terbaik bisa lolos. Iya. Di sini ada yang bisa lolos di sini ada Swiss, Portugal, kemudian Austria juga sudah, kemudian Finlandia, Spanyol dan Kroasia. Ini ya tim-tim yang bisa masuk di peringkat ketiga terbaik ya. Ada 4 tim ya. Yang masih rawan Spanyol. Karena mereka baru 2 poin kan. Ya kalau mereka bisa mengunci pertandingan ketiga dengan kemenangan mereka akan masuk ke 16 besar. Tribuners, perbincangan kita ini semakin ramai juga ya, saya kira sangat menarik ya. Sangat menarik memang berbincang dengan Bung Kimi yang merupakan jurnalis senior dan memang kaya pengalaman di bidang olahraga.
khususnya sepak bola juga ya, sehingga tadi kita melihat bahwa ulasan-ulasannya boleh mempertajam kita, boleh menggairahkan kita untuk menonton, lebih semangat menonton Euro ya, Euro 2020 ini. Tapi memang waktu juga lah yang membatasi akan perbincangan kita ini, dan mungkin Bung Kimi boleh memberikan informasi-informasi terakhir. Silakan. Tetap dukunglah tim yang jadi favorit Anda. Bung Kimi sendiri menjagokan siapa Kalau saya dari dulu lebih memilih Belanda ya, tapi dengan mereka tampil seperti angin-anginan bisa tergerus juga itu, bisa tergerus juga. Jadi saya lebih menikmati siapa yang main menang, daripada imun kita turun. Ya betul. Iya kan. Betul. Jadi kita udah begadang, kemudian kita kecewa, lebih baik kita jaga kesehatan kita. Betul. Jadi tapi untuk yang terbaik lah yang melangkah ke belakang dan menjadi juara. Oke, jadi Bung Kimi juga sudah menyatakan bahwa secara pribadi mengunggulkan fansnya Belanda, tapi penikmat karena seorang penikmat bola sehingga menikmati setiap laga, setiap pertandingan siapapun yang pemenang ya. Yang pasti itu bagi penikmat bola adalah bagaimana menikmati atau menyaksikan akan sepak bola yang menghibur, baik secara tim maupun secara individual. Siap. Dan Tribuners, kita akan mengakhiri perbincangan di Tribun Bakudapa ini, dan saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Kimi yang sudah menerima undangan kita dan boleh berbincang-bincang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para fans ya, atau para Tribuners yang setia menyaksikan akan perbincangan kita, dan kita akan bertemu lagi pada perbincangan yang lain di jam sebentar, di jam 2 sore ada perbincangan politik ya terkait dengan konsolidasi Partai Gerindra menuju pemilu serentak 2024. Jadi kita akan saksikan di jam 2 sebentar, jam 2 waktu Indonesia Tengah tentu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat.